Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak hebat? Selamat berjumpa kembali di WK Channel. Moto kita kali ini adalah orang yang akan berhasil adalah orang yang bangun dan belajar selagi yang lain masih tidur. Nah, segeralah belajar yang rajin, song-song masa depan kamu. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asam, basa, dan garam, serta sedikit mengenai pemisahan campuran. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan kita tidak lepas dari larutan asam, basa, dan garam. Mari kita mengenal asam, basa lebih dahulu sebelum kita melaksanakan beberapa kegiatan dalam video ini. Yang pertama, sifat asam adalah rasanya masam, bersifat korosif. Korosif itu jika kena logam maka akan korosif ya. Kemudian pH atau derajat keasamannya kurang dari 7. Jika dilarutkan di air menghasilkan ion hidrogen atau H+, mengubah lakmus biru menjadi merah. Nah, mungkin kalian bertanya apa itu lakmus? Lakmus adalah suatu indikator ya. Indikator adalah alat yang digunakan untuk mengetahui keberadaannya, apakah itu keberadaan atau sifat suatu zat ya. Kemudian contoh asam banyak sekali bisa air jeruk, kemudian asam cuka atau asam asetat ya, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah sifat basa. Basa ini rasanya pahit, terasa licin, pH atau derajat keasamannya lebih dari 7. Jika dilarutkan di air menghasilkan ion hidroksida atau OH-, mengubah lakmus merah menjadi biru. Ya. Contoh basa bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti sabun, deterjen, atau pasta gigi atau sering kita kenal dengan istilah odol. Baik, untuk selanjutnya mari kita lakukan kegiatan percobaan mengenal sifat asam, basa, dan garam. Yang pertama, kita buat air perasan jeruk. Kemudian uji larutan tersebut menggunakan kertas lakmus biru. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ternyata lakmus biru berubah menjadi merah ketika diasam. Kemudian amati dan catat apa yang terjadi pada kertas lakmus. Nah, itu tadi sudah menunjukkan bahwa dia berubah menjadi yang biru jadi merah. Kemudian menggunakan lakmus merah. Jadi lakmus itu ada dua warna, biru dan merah. Lakmus merah kita celupkan, ternyata tidak mengalami perubahan atau tetap merah. Berarti air jeruk atau asam dapat mengubah lakmus biru menjadi merah. Begitu ya, merah tetap merah. Kemudian yang berikutnya adalah membuat larutan sabun. Ya, kita gunakan deterjen. Kemudian kita uji dengan lakmus biru. Apa yang terjadi? Ternyata lakmus biru tetap menjadi biru. Kemudian uji dengan lakmus merah. Apa yang terjadi? Ternyata lakmus merah berubah menjadi biru. Nah, hal ini berarti berkebalikan dengan tadi air jeruk ya. Oke. Nah, silakan nanti kalian catat dengan baik ya. Berikutnya adalah kegiatan yang ketiga. Yang ketiga, kita menggunakan indikator alami yaitu kunyit ya, kunyit. Nah, ketika kunyit dimasukkan ke dalam larutan asam, maka akan memberikan perubahan warna yaitu kuning cerah. Sedangkan pada larutan basa akan memberikan perubahan warna yaitu
jingga. Oke, itu adalah kunyit. Jadi kunyit bisa digunakan sebagai indikator alami asam dan basa. Berikutnya adalah larutan garam dapur. Garam dapur. Kemudian kita uji larutan garam dapur ini dengan lakmus biru dan merah seperti yang tadi. Kalian amati dengan baik. Ternyata garam dapur tidak mengubah lakmus biru maupun lakmus merah. Dapat dikatakan bahwa larutan garam atau garam dapur adalah bersifat netral, bukan asam, bukan pula basa. Biasanya kalau bukan asam atau bukan basa atau netral, ini pH-nya atau derajat keasamannya adalah 7. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan kembali. Kemudian ekstrak atau indikator alami yang kedua dari kunyit sekarang adalah bunga sepatu. Bagaimana bunga sepatu bereaksi terhadap asam dan basa? Mari kita lakukan percobaannya. Bunga sepatu akan memberikan warna merah cerah pada larutan asam. Sedangkan pada larutan basa, bunga sepatu atau ekstraknya akan memberikan warna hijau. Beda ya dengan kunyit tadi, tapi dua-duanya bisa berfungsi sebagai indikator alami. Berikutnya adalah kol merah atau bisa juga kubis ungu ya. Kita ujikan ke dalam 3 larutan. Ya, yang pertama dengan asam, contohnya amonium hidroksida. Ini memberikan warna yang seperti ini ya, agak sedikit oranye atau merah ya, bisa dikatakan merah ini. Kemudian dengan basa lemah ini menghasilkan warna hijau, sedangkan dengan basa kuat menghasilkan warna kuning ya. Nah, mari kita simpulkan kegiatan kita pada percobaan yang tadi kita lakukan. Kesimpulannya adalah larutan asam perubahan warnanya jika dicelupkan ke dalam lakmus merah tetap merah, sedangkan lakmus biru berubah jadi merah. Larutan basa jika dicelupkan lakmus merah akan berubah jadi biru, sedangkan yang biru tetap biru. Sedangkan larutan garam menggunakan lakmus merah tetap merah, biru tetap biru. Begitu ya. Nah, tolong ini dicatat baik-baik ya. Selanjutnya adalah kesimpulan yang terakhir, yang kedua, yaitu bahwa contoh indikator asam dan basa alami adalah kunyit, bunga sepatu, bunga mawar, dan kubis ungu. Baik, demikian tadi pembahasan kita mengenai asam dan basa. Mudah-mudahan dapat membantu kalian semua dalam belajar ya. Berikutnya adalah pembahasan mengenai bagaimana memisahkan campuran.